Bang Nurholis, ketika kita melihat tadi poin-poin tadi 10 tahun misalnya nggak punya anak, terus ada cacat fisik dan seterusnya, mungkin laki-lakinya tidak langsung menyatakan aku ingin berpoligami, tapi dia diam-diam terus berselingkuh. Nah ini kan seolah-olah menjadi solusi. Nah silakan Bang Nara. Nah itu pembenaran kalau supaya nggak selingkuh lalu kemudian cari istri lagi. Iya, karena kan kadang-kadang gini, orang seringkali ini merasa pembenarannya dari perselingkuhan tadi, membenarkan perselingkuhan yang nggak apa-apa, laki-laki wajar. Nah, tapi kan poligami ini ditawarkan nih menjadi sebuah solusi dengan syarat dan ketentuan yang tadi saya katakan, Vi. Baik, silakan. Ruh daripada pergub ini bukan karena boleh atau tidak, karena tadi saya bilang, tapi bisa atau dapat. Karena ASN laki dalam pergub itu kalau mau poligami kan harus lapor atasan, minta izin kan? Belum tentu diizinkan, pertimbangannya banyak. Kalau atasannya bilang kau tidak mampu, gajimu dikit, LHKP-mu cuman 1,5 juta sebulan, nggak bakal diizinin. Maka bukan dibolehkan, tapi dapat atau bisa, ruhnya itu. Nah gini, syariat Islam itu disyariatkan kan dalam rangka untuk kemaslahatan manusia. Ya, kalau nggak kemaslahat pasti akan dilarang, termasuk poligami. Maka syarat 10 tahun itu gini, kita harus panjang, sumbu panjang. Pergub ini juga dipakai alasan untuk hakim katakanlah atau tim di gubernur itu meloloskan atau tidak. Itu misalkan nih, ceritanya agak panjang, nggak sependek tulisan tadi. Misalkan suami istri nih ya. Kita sudah nikah 8 tahun, nggak punya anak. Saya pengen punya anak ketika pernikahan kita itu lebih dari 8 tahun. Tapi pergub, ini bagian ASN ya, yang saya katakan umum ya, ASN ya. Ini kan kita bahas ASN. Karena kau masuk ASN, maka dibatasin minimal 10 tahun baru bisa mengajukan izin kepada atasan. Angka 10 itu sebagai warning ASN laki kalau mau mengajukan izin sudah tahu patokannya. Jadi nggak bodoh-bodoh amat, ASN itu sudah kasih tahu bocorannya nih, minimal 10 tahun nggak punya anak, katakanlah itu. Jadi poin-poin ini jangan ditanggapi dengan sumbu pendek. Contoh nih, nggak punya anak, ya salah satu tujuan perkawinan kan ingin keturunan. Ya kan? Ketika mereka nikah sampai 10 tahun, 15 tahun nggak punya keturunan, itu akan timbul konflik. Aturan-aturan ini adalah dibikin sudah dengan naskah akademik, bukan ujung-ujung datang. Ada naskah akademiknya tebal sekali. Saya dikasih tahu bocorannya naskah akademik itu tebal. Kalau Anda mengatakan naskah akademiknya tebal gitu, kenapa selalu istri yang menjadi sasaran? Oh bukan, karena ini hanya dua pihak ya, dua jenis kelamin yang diatur. Yang banci, yang LGBT nggak diatur di sini. Yang saya maksudkan adalah ketika tidak punya keturunan, kenapa istri yang disalahkan? Kenapa tidak suami? Sebenarnya bukan disalahkan, bukan salahkan. Di pergub itu kalau Anda baca dari A sampai Z, itu ada keputusan situ. Misalkan nih, aturan tentang istri nggak bisa melahirkan dalam waktu yang tertentu, itu adalah keputusan dokter. Bukan keputusan suami istri. Jadi Anda baca dari awal ya. Saya sudah baca ini sudah khatam 30 juz. Jadi kalau misalkan nih atasan itu membaca syarat-syarat kemudian ada ASN laki-laki yang mau mengajukan perceraian atau menikah lagi, itu dilihat ya, betul enggak alasan pertama itu sesuai dengan alasanmu bahwa istrinya itu mandul. Kata mandul yang menentukan bukan suaminya. Tapi harus ada medis. Ada medis, tertulis di pergub itu. Hati-hati ya. Yang kedua, katakanlah tidak adil nih. Oh adil sekali. Mulai dari Undang-Undang 174, kemudian 45 tahun 90, PP ya. Di situ sangat rinci. Kenapa yang diatur perempuan seolah-olah menjadi korban? Perempuan ASN itu nggak boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Beda sama laki-laki. Maka di sini yang diatur itu bukan perempuan non ASN. Betul. Kalau kamu nggak sesuai dengan nggak suka dengan aturan ini, ya jangan jadi ASN. Jadi pergub ini semangatnya untuk melindungi perempuan sebetulnya. Melindungi perempuan. Dan dari Undang-Undang Perkawinan sampai pergub ini isinya sama, relate. Artinya pergub ini jelas dong. Mencegah poligami yang kebablasan kan berarti. Kalau tadi Anda katakan itu mempersempit perceraian, sebaliknya juga mempersulit gimana Anda poligami. Karena syaratnya sangat berat. Tapi bukan nggak boleh sama sekali, Bang. Oh nggak boleh. Dapat bisa. Ya memang dari rentetan persyaratan itu memang sulit kalau mau dipatuhi gitu ya. Hanya seringkali kita ini punya banyak peraturan, perundang-undangan gitu ya, tapi tidak dijalankan secara benar begitu. Sehingga kemudian yang saya khawatirkan adalah ini kan saya menduga banyak ASN nih yang mau poligami gitu kan. Atau jangan-jangan sudah, jangan-jangan. Yang sudah, iya. Diam-diam. Betul, tidak secara resmi. Itu juga kemungkinan banyak begitu. Nah, oleh karena itu
sebetulnya kita bisa mencermati secara positif dari pergub ini. Kalau kacamata kita adalah positif, bagaimana melindungi perempuan gitu ya. Sama persis seperti ayat tentang poligami tadi di An-Nisa ayat 3 itu. Kemudian kita baca lagi di 129. Itu kan kalau kita mau objektif, cermati dengan mata hati begitu, maka tidak mungkin kita bisa melakukan. Sama persis seperti aturan tadi, itu juga sulit sebetulnya kalau kita mau mematuhi itu begitu. Nah, tapi persoalannya kan bukan di situ sebetulnya. Saya kembali bahwa ayat tentang poligami, kalau saya cermati itu sebetulnya esensi yang mau disampaikan oleh Allah itu ya hendak mengikis praktek poligami. Sebetulnya begitu. Malah justru mengikis praktik poligami. Gitu. Bang Nara, setuju dengan itu? Bukan mengikis, jadi membatasi. Kalau dalam tradisi jahiliyah itu sampai enggak dulu sebelum Islam datang pra-Islam, Nabi Sulaiman itu dalam perjanjian lama istrinya sahnya 700. Gundek, mohon maaf ini bahasa kitab mereka ya. Gundeknya itu 300. Begitu Islam datang dibatasi hanya 4. Nasrani zaman Perancis bahkan sudah mulai ada dibatasi 2, mereka malah 2, kita 4, ini jalan tengah. Artinya Islam datang itu adalah bukan menghilangkan tradisi, tapi mengatur, membatasi supaya tidak berlebihan, dan itu sama Rasulullah itu sudah dipikirkan. Rasulullah punya kelebihan, bisa tahu masa depan, bisa tahu ciri-cirinya, bisa tanda-tandanya, kita tidak tahu. Jadi syariat poligami itu kita jangan bilang bahwa ini akan mengikis ajaran poligami. Ndak, Islam sudah sempurna. Kata Nabi. Kenapa diksinya Pak Nur mengikis, Pak Nur? Mengikis bagaimana aturannya jelas poligami? Ya, karena memang tadi itu kan praktek poligami itu sudah katakanlah mendarah daging, kira-kira gitulah. Dalam masyarakat Arab, tidak hanya Arab ya, pra-Islam itu dari mulai Yunani, Mesir kuno, bahkan di Nusantara juga banyak para raja-raja itu juga berpoligami begitu. Itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa cara Quran, cara Allah untuk menerapkan sebuah hukum itu memang tidak saklek, bertahap. Sama persis ketika Allah itu mau mengharamkan khamr, minuman keras ya. Itu kan nggak langsung diharamkan, bertahap, bahwa dalam diri minuman keras itu ada manfaatnya bagi kalian, tapi banyak madorotnya, kan gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Nurholis. Tadi kan berkali-kali Anda menyampaikan bahwa poligami ini sebetulnya untuk membatasi, bahkan sebetulnya ya ini bentuk larangan secara tidak langsung dalam Al-Quran supaya kita tidak melakukan poligami. Tapi sebetulnya gini, ketika kita lihat bahwa aturan tentang poligami ini ada di Undang-Undang Perkawinan. Betul. Terus dipersempit lagi, dihususonin lagi untuk ASN dengan Pergub nomor 2 tahun 2025 ini. Silakan Bang, seperti apa? Ya, memang aturan tentang poligami itu bukan hal baru, dari Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu sudah ada gitu ya. Lalu kemudian Pergub ini saya tidak tahu reasonnya itu apa gitu ya. Bisa jadi dua hal. Pertama tadi itu ingin perceraian dan perselingkuhan yang tinggi tadi. Selain membuka ruang semakin sempit ya, terrealisasinya poligami begitu. Tapi tadi itu saya tidak yakin banyak aturan itu yang diselewengkan lah gitu. Apalagi salah satunya misalnya dalam soal ini kan harus ada izin dari pimpinannya. Bayangkan kalau pimpinannya juga udah poligami, dia gampang banget ngasih izin kan gitu kan? Gitu. Jadi kalau saya kembali kepada hubungan antara suami dan istri itu harus setara gitu ya. Jadi bukan suami itu istri itu subordinat bagi suaminya. Bagi suami, bukan. Jadi setara begitu. Jadi saya memaknai misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu tidak melulu berarti pemimpin, tetapi juga partner. Jadi suami itu adalah partner bagi perempuan. Nah, oleh karena itu dalam konteks berumah tangga mereka saling bekerja sama. Jadi jika aja persoalan dalam rumah tangga ya harus diselesaikan bersama-sama gitu ya. Rumah tangga itu tidak ada yang sederhana. Yang sederhana itu hanya rumah makan. Nah, oleh karena itu poligami bukan solusi. Baik, jadi gini, sebetulnya negara memperbolehkan itu ya Bang. Sekali lagi, negara memperbolehkan itu artinya. Betul, negara membolehkan. Tidak dilarang dan poligami itu yang saya tidak setuju. Apalagi ini ASN ya. ASN itu kan harusnya memberikan teladan, contoh yang baik bagi masyarakat. Jadi bayangkan kalau ASN kita pada melakukan praktek poligami, maka nanti pada akhirnya di masyarakat biasa yang mungkin dia tidak mampu, bahkan termasuk dalam kategori nafkah katakanlah, memaksakan diri untuk melakukan itu. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu.